Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamda syukurillah, bini'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah TPI yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan umur serta keadaan sehat wal afiat untuk menghadiri sebuah majelis taklim yang insya Allah pada malam ini kita dirahmati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Salawat serta salam rindu semoga tetap kita istiqomahkan, kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengemban amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Hadirin jamaah TPI yang dirahmati Allah, tidak ada sebuah kedamaian, ketentraman serta keteguhan hati pada jiwa kita selain kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khususnya kita dalam beribadah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inni tarakun fikum ma antamassaktum bihi lan tadillah kitaballahi wa sunnati." Bahwasanya aku telah berpesan, meninggalkan dua pesan, yang mana di antara kalian memegang keduanya dengan teguh, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, kitab Allah dalam artian Al-Quranul Karim, dan kedua adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah TPI yang dirahmati Allah, suatu kenikmatan kita masih hidup di dunia ini, masih dapat bernafas dengan lega, tanpa ada kendala, tanpa ada kesusahan, bahkan tanpa ada persyaratan. Contoh, mari kita tengok dalam sebuah rumah sakit, yang mana di sana ada semua orang berbaring di tempat tidur yang sakit, bahwa dirinya itu sakit, yang dideritanya itu adalah penyakit yang sakit. Kita tengok, apalagi di ruang ICU, jikalau mereka bernafas dibantu dengan alat pernafasan yang disebut alat ventilator atau mekanik ventilasi, yang mana satu tabung oksigen di dalam rumah sakit dalam perawatan harganya Rp600.000 per malam. Ya, per malam 600.000 satu bulan
30 hari 600.000 dikali 30 berapa? 18 juta rupiah. 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan yang ada bertahun-tahunan gak nikah sampai saat ini masih diberikan nafas. Bahkan yang sudah nikah mempunyai anak 1 masih diberikan nafas gratis, free. Coba, begitu mahalnya nafas itu para hadirin. Yang kita nyedot bolak-balik, kok nyedot bosannya, menghirup udara berkali-kali, bahkan dengan borosnya, dan mengeluarkan dengan borosnya, nggak tahu keluarnya dari mana. Itu dengan free, gratis. Subhanallah. Begitu rahmat Allah, kasih sayangnya rahmat, Rahman Rahimnya, kasih sayang kepada hambanya. Sedangkan kita menjadi hamba yang taat saja susahnya. Alhamdulillah. Coba hadirin, kalau kita hitung, awal kita masih di kandungan ibu, dari seorang rahim ibu, dalam umur 4 bulan atau 5 bulan, kita sudah ditunjukkan, ditiupkan roh kita. Sudah ada nyawa itu manusia. Bernafas loh. Hingga saat lahir, hingga saat ini kita udah gede-gede. Paling gede gede. Itu kita tidak membayar sedikit pun para hadirin. Coba kalau disuruh para, ketika kita masih di dalam kandungan, setelah lahir, hingga kita lahir, satu pertanyaan saya, mampukah kita membayarnya? Mampu? Sampai kerja yang paling enak dewe, menencet tok oleh duit, oleh bayaran, oh 1 bulan 3 juta, amin. 1 bulan 3 juta. Ya, seumurnya kita ini dihitung dari kecil sampai dewasa hingga balik sampai berkumis-kumis berjenggot ini, disuruh bayar. Umur sampai beda. Umur sampai beda. 25 tahun. Sudah nikah? Belum kan? Besok nikah. 25 tahun. Sanggup membayar? Yang mana 1 bulannya tadi 18 juta. 1 tahun 360 hari. Mampu? Saya aja yang rumah sebegini tak mampu membayar. Cuma Allah Rahman Rahim. Hadirin jamaah MTPI yang dirahmati Allah. Ada sahabat Nabi pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali mendengar, aku telah mendengar Nabi berkata, sesungguhnya kelak akan terjadi berbagai cobaan. Sayyidina Ali, sahabat Nabi itu tadi, kaget dan bertanya secara spontan kepada baginda, apa cara untuk mengatasinya ya Rasul? Apa jalan keluarnya? Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, caranya adalah kalian berpegang teguh terhadap kitab Allah dan sunnahku. Apabila kalian berpegang keduanya, maka kalian tidak akan sesat selamanya.
Dan ia akan menjadi sebuah hukum antara kalian. Dan ia akan menjadi hukum yang benar, bukan mainan. Ia itu adalah Al-Qur'anul Karim. Yang mana di dalam Al-Qur'anul Karim itu terdapat kisah-kisah atau bukti dari sebelum kalian dan sesudah kalian. Dan yang mana seorang menyembah ataupun memuja berharap kepada selain Allah, Allah akan menyiksanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadirin jamaah STPI yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah mempertegas dalam Al-Qur'anul Karimnya dalam surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Qur'an. Ada kesinambungan pula surat An-Naml ayat 91 sampai 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umirtu an akuna minal muslimina wa an atlumal Qur'an. Dan aku diperintahkan pula untuk menjadikan orang-orang menyembah kepadanya Allah. Dan aku diperintah untuk membaca Al-Quran. Dari sini dua hukum, satu kisah, satu hadis. Betapa pentingnya kita disuruh, diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Ada yang tidak dapat bisa belajar membaca Al-Quran, belajar memegang Al-Quran. Ada pula juga belum bisa belajar bahkan memegang Al-Quran. Kita lihat Al-Quran sehari itu. Tanya pada diri kita. Apakah sudah setiap harinya kita menggantungkan diri kepada Al-Qur'anul Karim? Inilah para hadirin salah satu problem yang saat ini kita laksanakan, kita rasakan dalam kehidupan keseharian. Merasa Allah itu tidak adil bagi kita. Masya Allah. Begitu zalimnya kita kepada Allah. Kita lupa apa kita hambanya untuk diperintahnya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita melalaikan apa yang diperintah oleh Allah. Coba satu pertanyaan, siapa yang salah ketika kita sudah diciptakan di dunia ini? Allah sudah memberikan kita hidup, yang hidup itu sangat mahal. Sudah hidup diberikan nafas yang gratis, diberikan kita kenikmatan sebuah kesehatan. Ditambah lagi, kita ditambahkan lagi sebuah saudara, teman, sanak keluarga, teman, selingkungannya. Sangat itu, sangat bermurah. Jadi kehidupan kita ada canda tawa, rasa sedih, sukaria. Ada. Coba itu tidak ada. Hidup tok di dunia, dikasih nama sehat tok, tapi yang lain tidak ada. Masih ada namanya galau, marah, susah, sedih, gembira. Tidak ada. Monoton saja. Urip dewe kok. Sudah tidak ada lagi yang dirasakan. Dan tidak ada lagi yang dibahas. Jadi ketika lelaki dan wanita melihat salah satunya, oh, anak wanita ini seperti itu, aduh, masya Allah, teman yang begitu-begitu. Ulangi lagi, oh jelas, lanang lo kabeh bejuan, sampai mengecap ngono. Tidak ada lagi para hadirin. Ketika kita hidup di dunia, diberikan sebuah nafas,
kesehatan, tetapi tidak ada sanak keluarga dan teman dan sekitarnya, tidak ada lagi rasa untuk perasaan kita yang akan dibahas kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah STP yang dirahmati Allah, mudah-mudahanlah kita yang hadir di majelis taklim ini yang diberi sebuah kesempatan hidup yang diistiqomahkan hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Bersyukurlah para hadirin. Tidak semua orang dapat hadir dan mendengarkan dan mendapatkan sebuah siraman dan pengetahuan seperti ini. Anda sampai panjenengan yang hadir di sini khusus mendapatkan al-ma'unah dari Allah, pilihan Allah. Tengok teman-teman Anda sekalian, tidak ada semua dan tidak semua dapat melakukan hal kebaikan maupun amalin sholihah. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan dan Allah melihat, diridhoi, dirahmati, diberkahi, serta diampuninya dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Amin. Mungkin demikian. Mudah-mudahan Allah tetap menetapkan istiqomah kita untuk dapat saling mengingat antara satu sama lain dan tetap melaksanakan kewajibannya dan serta menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih